Hai hai hai, Shalom, damai di hati, puji nama Tuhan Yesus. Kalau mana orang berada di hari yang kelima bulan Januari tahun baru tahun 2025. Dan ada sukacita toh? Iya, karena orang hidup diberkati oleh Tuhan. Aduh, masih panjang nih perjalanan bulan Januari toh, tetapi orang percaya bahwa Tuhan Yesus ada tuntun pat orang, ada berkati pat orang, ada sertai pat orang. Nah, anak yang berkati Tuhan kembali jumpa dengan Incivine di pembahasan Bina Anak pelajaran 1. Iya, dengan judul Sunat Yesus. Ya, dan pembacaannya terdapat dalam Lukas pasal 2, ayat 21 sampai ayat yang ke-40. Tapi sebelumnya seperti biasa Inci mau sapa dulu untuk Inci anak-anak. Apa kabar hari ini adik? Ya, dahsyat, luar biasa. Yes. Puji Tuhan. Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Nah, belum terlambat Inci ucapkan selamat tahun baru tahun 2025. Nah, diriku yang berkati Tuhan, sebelum mulai mari orang berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak kecilmu, kami mengucap syukur kalau mana kami boleh berada di hari yang kelima di bulan Januari 2025 dengan tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan. Kami diberkati. Ada firman Tuhan yang hendak kami pelajari saat ini. Tuntun sertai kami, berkati kami Bapa dalam membaca firman-Mu dan akan kami renungkan bersama. Tuhan Yesus berkati kami akan membaca, biarlah apa yang kami baca tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi makan tempat dalam hati kami untuk kami lakukan selaku anak-anak Tuhan. Berfirman ya Tuhan, ampuni salah dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang berkati Tuhan, mari kita baca bersama Injil Lukas pasal 2 ayat 21 sampai 40. Firman Tuhan berjudul demikian. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang harus ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menantangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran bagi banyak orang." Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Aser. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah
dan siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia di situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua melakukan menurut hukum Taurat, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan berbahagia orang semua ketika orang dengar firman, pelihara firman, kong lakukan firman. Nah, jadi kalau minggu lalu orang belajar tentang Yerusalem yang baru, yang di dalamnya ada di luar biasa tuh. Yerusalem itu disediakan untuk orang yang percaya kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Nah, ada di kali ini coba cerita tentang Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan, Simeon dan Hana. Nah, sebelum Inci mau lanjut, Inci mau tanya dulu. Siapa pernah lihat orang kah atau DP adik sendiri pernah DP mama bawa ke gereja waktu masih bayi, diserahkan kepada Tuhan untuk yang pertama kali dia bilang masuk gereja, diserahkan kepada Tuhan. Tuh, iya, pendeta atau dengan Yesus mendampingi, kok apa? Serahkan pada Tuhan tuh atau didoakan kepada Tuhan. Siapa pernah lihat? Nah, tentu semua pernah lihat tuh. Atau Tuhan juga anak-anak pernah alami itu dia karena masih kecil, masih dia tahu toh mama dan papa dah serahkan pada Tuhan. Nah, begitu juga dengan Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus setelah dia lahir 8 hari kemudian dia disunat. Nah, kalau sunat itu berarti kalau pada hukum Taurat berarti tanda perjanjian Allah dengan manusia. Pasti ada yang bertanya, kapalnya Tuhan Yesus kan Tuhan, kapalnya dia ada perjanjian manusia. Ada yang mesti ingat karena Tuhan Yesus juga selain dia Tuhan, dia apa? Manusia. Jadi dia mesti taat pada apa? Pada aturan hukum Taurat. Sehingga dia dibawa untuk disunat. Kalau sekarang sunat itu apa? Baptisan. Nah, baptisan, dibaptis. Kalau dulu sunat karena apa? Menurut adat orang Yahudi, orang mesti ikut tahu hukum Taurat. 8 hari mesti disunat. Disunat. Karena apa? Sunat itu tanda perjanjian Allah dan manusia dan juga mesti apa? Taat kepada hukum Taurat. Jadi waktu Tuhan Yesus lahir 8 hari, dia dibawa untuk disunat. Kalau orang sekarang itu pengganti sunat, orang adakan apa? Pembaptisan. Iya, ada di berkati Tuhan. Ya, setelah disunat diberi nama Yesus. Karena apa, Pak? Nama itulah yang disebutkan oleh malaikat kepada Maria tuh sebelum dikandung, malaikat bilang beri dia nama Yesus. Dan saat itu setelah Yesus disunat diberi nama Yesus. Nah, ketika tiba hari pentahiran, segenap orang bawa ulang Tuhan Yesus di mana? Ke bait Allah yang waktu itu ada di Yerusalem. Jadi Maria dan Yusuf dibawa kasihan di mana? Di Yerusalem, di bait Allah untuk diserahkan kepada Tuhan. Nah, seperti ada tertulis tuh, kalau menurut hukum Taurat semua anak laki-laki dikuduskan bagi Tuhan. Jadi itu kepunyaan Tuhan, jadi harus dikuduskan kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus juga demikian. Dorang Maria dan Yusuf bawa di bait suci di Yerusalem. Dan dorang mesti bawa apa? Burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Sesuai apa? Sesuai dengan yang tertulis dalam apa? Kitab suci. Nah, biasa orang dengar, Inci, biasa domba atau lembu. Nah, kalau tidak ada domba atau lembu, boleh bawa apa? Boleh bawa burung tekukur atau boleh bawa burung merpati. Nah, pada waktu itu Maria dan Yusuf bawa apa? Burung tekukur atau 2 ekor burung merpati. Nah, pada waktu itu di Yerusalem ada seorang yang benar. Selain dia benar dia seorang yang saleh yang menantikan penguburan bagi orang Israel. Nah, dia Roh Kudus bilang dia nyanda akan mati sebelum dia melihat Mesias atau apa? Dia yang diurapi. Nah, ini Simeon tunggu dia belum mau mati. Roh Kudus nyatakan dia belum mau mati sebelum dia melihat Mesias. Nah, pada waktu itu dia dituntun oleh Roh Kudus karena orang baca tadi dia dituntun oleh Roh Kudus. Jadi pada waktu
Roh Kudus tuntun pada dia ke bait Allah. Ini Maria li bawa pa Tuhan Yesus ini Yusuf ke bait Allah. Nah, ada waktu baku dapet Simeon, Simeon lihat pa Tuhan Yesus. Bayi Tuhan Yesus ada, Simeon langsung lihat bayi Tuhan Yesus ada, dia langsung tantang. Itu dia tantang itu berarti dia langsung polo. Dia langsung polo kun dia langsung gendong ada di. Sementara ada dia sambut kun dia polo tuh anak, dia menyanyi memuji Allah. Sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Orang boleh baca tuh itu di ayat 29. Itu yang dikatakan oleh Simeon. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu. Sambil pol-pol ada dia menyanyi, dia memuji Allah. Yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, dan semua telah bangsa melihat keselamatan kemuliaan daripada-Mu. Nah, adik-adik, itu yang dinyanyikan oleh Simeon. Dia memuji Allah, bukan main di pesanan, karena dia telah menantikan penghiburan bagi umat Israel. Jadi dia menyanyi puji Tuhan, dia peluk bayi Tuhan Yesus sambil memuji Allah. Aduh, sudah dari lama, karena dinyatakan oleh Roh Kudus dia tidak akan mati, tapi dia sungguh berbahagia. Dia sudah melihat Tuhan Yesus, dia yang diurapi Allah, yaitu Mesias. Nah, adik, lalu Simeon memberkati Tuhan Yesus, memberkati pada orang keluarga. Sementara dia berkati adik, dia bilang pada Maria Yusuf, anak ini sudah ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang Israel dan menjadi tanda yang menimbulkan perbantahan, dan pedang akan menembus hati banyak orang. Nah, adik, ini Maria sangat sangat heran di Yusuf. Apa yang dikatakan oleh ini Simeon adik. Nah, di situ juga adik hadir seorang nabi perempuan yang bernama Hana, anak Fanuel dari suku Aser. Hana ini seorang janda yang tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dia bekerja cuma menyanyi, berdoa, beribadah, dan berpuasa kepada Allah. Jadi dia nyak pernah kasih tinggal bait Allah. Dia juga ada di situ karena dituntun oleh oleh Roh Kudus. Dia mengucap syukur karena dia boleh dapat lihat Tuhan Yesus. Dia bersyukur dan berbicara tentang itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan di Yerusalem. Maka setelah selesai apa yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf menurut hukum Taurat, mereka kembali ke kota kediamannya. Dan Tuhan Yesus di situ dikatakan 40, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Nah, yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, orang belajar itu kotek kalau masih kecil mau adik papa jabat orang adik-adik ke gereja diserahkan kotek Tuhan tuh tanda ketaatan. Begitu juga dengan dengan Maria dan Yusuf, dengan Tuhan Yesus yang diserahkan masih bayi di bait Allah di Yerusalem. Jadi orang belajar harus serahkan, tandanya orang taat pada ketetapan dan perintah Tuhan. Bahwa anak laki-laki, bukan cuma laki-laki tuh sekarang, anak laki-laki perempuan harus diserahkan kepada Tuhan, harus dikuduskan kepada Tuhan. Makanya sekarang orang lihat tuh banyak anak kecil yang baru lahir setelah beberapa hari diserahkan kepada Tuhan. Dan ada sunat. Nah, kalau sunat sekarang 4 orang itu baptisan. Jadi semua baptis tuh tanda meterainya torang dengan dengan Tuhan. Nah, torang lihat ketaatan Maria dan Yusuf, ketaatan Tuhan Yesus memenuhi hukum Taurat. Torang mesti taat Tuhan, ikut aturan apa yang dibuat oleh oleh torang gereja, melalui tata gereja. Torang mesti taat. Orang mesti taat aturan. Tuhan Yesus kasih teladan orang tuh taat akan pemenuhan untuk hukum Taurat. Orang ikut hukum Taurat bahwa 8 hari harus disunat,
baru diserahkan kepada Tuhan setelah pentahiran. Nah, orang juga boleh dapat belajar ketika adik-adik. Ya, dulu orang belajar tuh Yerusalem yang Tuhan janjikan adik. Ya, Tuhan mesti dia tanpa tempat orang. Nah, sebelum Tuhan datang kedua kali dalam cerita ini adik-adik. Ya, orang mesti apa? Orang mesti lihat sama dengan Simeon. Jadi teladan Simeon ini ada tunggu-tunggu Mesias. Ya, sebelum dia mati Roh Kudus bilang dia belum boleh mati kalau dia belum melihat Mesias. Nah, sementara dia menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Iya, apa yang dia lakukan? Ya, dia hidup benar. Dia hidup saleh, bergaul dengan Tuhan. Jadi adik, ya DP kehidupan dia apa? Berkenan kepada Tuhan. Toh, selain dia orang benar, berarti tidak salah kalau sebelah orang benar. Toh, ya, dia juga saleh. Berarti saleh selalu dia apa? Berhubungan dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan tuh selalu apa? Menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, orang juga mesti apa? Ambil contoh Simeon, sementara menunggu Tuhan datang. Ya, apa yang orang lakukan? Nah, orang isilah orang kehidupan dengan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Ini saya bilang tuh minggu lalu. Nah, ini sambil orang menanti kedatangan Tuhan, ya sampai dengan Simeon udah tunggu-tunggu penghiburan kelepasannya. Ada di orang juga begitu, orang lakukan, ada di orang ketaatan kepada Tuhan. Nah, dengan apa? Dengan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Toh, di tahun baru orang boleh lakukan. Aduh, kalau yang bisa-bisa adik-adik orang so lakukan waktu dulu di tahun-tahun sebelumnya. Nah, orang coba mulai yang baru karena belum terlambat adik-adik. Itu lebih baik orang terlambat daripada Encik bilang tidak sama sekali. Orang benahi orang hidup. Kalau dulu aduh, kalau bermain aduh udah pada dengar Encik selalu udah pada dengar tuh anak-anakmu make ya. Kalau di tahunnya baru-baru adik-adik orang rubah pelan-pelan. Nyak mau rubah satu kali, tapi orang rubah pelan-pelan. Kalau dulu pamannya mama mau suruh banyak sekali tingkat orang rubah. Kalau dulu orang pemalas ibadah, aduh banyak sekali alasan. Ya, sekarang orang rubah. Kalau dulunya nak jaga berdoa, malas sekali berdoa baku dapetin Tuhan. Aduh, orang hidup cuma apa? Asal-asalan, berdoa nyanda. Nah, tapi sekarang orang rubah. Mari orang hidup lebih baik kepada Tuhan. Aduh, karena ketika Tuhan datang, orang so menikmati orang apa? Kebaikan toh, iya, orang mengucap syukur Tuhan, terima kasih. Inilah yang orang buat di dunia. Yang Tuhan ada kasih apa? Kasih kebebasan toh melakukan sesuatu di bumi. Nah, mari Tuhan lakukan sesuatu itu dengan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan juga Didik, orang boleh belajar dari Hana toh, dia tidak pernah kasih tinggal gereja toh. Iya, dia pekerja cuma nyanyi, berdoa, beribadah, dan jangan lupa dia selalu apa? Berpuasa. Nah, orang ambil contoh, orang juga apa? Datang ke gereja. Walaupun orang tidak sama dengan Hana tuh tiap hari tidak meninggalkan bait suci itu ada ya, tetapi orang ada di orang ada waktu untuk pergi gereja. Mari orang pergi ke gereja, beribadah memuji nama Tuhan, bukan cuma di gereja tuh. Di rumah juga bersama keluarga orang boleh beribadah, memuji muliakan nama Tuhan, menyanyi, berdoa sama-sama mulai dari apa? Mulai dari dalam keluarga. Nah, ada dari pelajaran ini orang dapat pelajaran berarti menanti kedatangan Tuhan ada di ya. Encik bilang toh, iya, orang mesti apa? Taat toh. Kalau dulu ketaatan kepada hukum Taurat, orang sekarang ketaatan kepada Tuhan. Dengan orang hidup yang selalu taat pada Tuhan, maka berkat Tuhan akan menjadi milik orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang memberkati kami semua. Biarlah ada ketaatan hidup kami Bapa, supaya kasih sayang Tuhan, berkat dari Tuhan tetap menjadi milik kehidupan kami. Terima kasih doa sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa.